Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Belajar PAI. Insya Allah pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai pendidikan agama Islam untuk kelas 12 dalam bab 2, yaitu tentang kehidupan yang bermakna. Dalam materi bab 2 ini tentunya kita akan mempelajari mengenai apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ini sebagai kunci agar kita senantiasa menjadi seseorang yang memiliki insan kamil dan juga memiliki kehidupan yang bermakna. Yang pertama, definisi dari iman. Iman memiliki dua definisi, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah. Artinya adalah percaya dan yakin. Lalu, iman menurut istilah adalah sebagai berikut. At-tasdiqu fil qalbi lima ja'a bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya, membenarkan dalam hati akan segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi nih definisi dari iman, yaitu meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan kita sendiri. Nah, itu adalah definisi dari iman. Tentunya, definisi dari iman sendiri juga telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya dari riwayat Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW ditanyai oleh malaikat Jibril mengenai "Ta'khbirni anil iman". Lalu Rasul menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi". Artinya adalah iman merupakan ketika Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman pada qada dan qadar, baik itu yang baik maupun baik itu yang buruk. Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu salama, artinya selamat atau pedoman. Lalu, menurut istilah, Islam itu adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umatnya untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Itu merupakan definisi dari Islam. Namun, menurut Rasulullah SAW sendiri, Islam adalah Antasyada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sholata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tuhijal baita inistata'ta ilaihi sabila. Islam adalah yang pertama membaca syahadat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, Islam itu adalah menunaikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji ke tanah suci bagi orang-orang yang mampu. Ihsan menurut bahasa berasal dari kata hasanah, artinya baik, bagus, dan lain sebagainya. Namun, menurut istilah dari Rasulullah SAW, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang artinya, ihsan adalah ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu itu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang melihat kalian. Nah, itu adalah definisi dari ihsan, baik menurut bahasa dan juga menurut istilah. Maka dari itu, agar kita memiliki kehidupan yang bermakna dan memiliki karakter insan kamil, yaitu dengan menerapkan atau mengimplementasikan 3 poin tadi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman diterapkan di dalam hati. Sementara itu, rukun Islam dilaksanakan oleh anggota badan kita. Sedangkan ihsan akan timbul setelah penerapan iman dan Islam. Karena ihsan adalah sebagai tolak ukur bagaimana kadar keimanan kita. Apakah iman kita lemah atau iman kita kuat? Jika kita malas-malasan melakukan ibadah atau melakukan kebaikan, berarti iman kita menurut kacamata ihsan masih lemah. Namun, apabila kita semangat beribadah dan melakukan kebaikan, berarti iman kita sedang bagus ataupun kuat.
Nah, ini sebagai contoh. Setelah kita tadi mengimani rukun iman yang 6, maka keimanan tersebut harus diwujudkan dengan adanya penerapan dari Islam, yaitu melaksanakan seluruh rukun Islam yang 5. Nah, itu salah satu penerapan dari Islam. Penerapan iman dan penerapan Islam di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena hubungan iman dan juga Islam sangat kuat. Karena dalam hal ini, apabila dianalogikan, iman sebagai pondasi bangunan, Islam sebagai bangunannya, dan juga ihsan adalah penghiasnya. Sementara itu, hubungan iman sebagai pengatur hati dan Islam sebagai pengatur amalan anggota badan tentunya terdapat di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Sekian yang dapat kakak bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.